Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dan mempersiapkan hati kami. Kami membawa tanah hati yang baik, supaya setiap taburan firman-Mu akan bertumbuh 30, 60 dan 100 kali lipat. Bapa hamba-Mu berdoa, Engkau terus menaburi tanah hati yang baik. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan memberikan kami semua kemampuan untuk memproses kebenaran firman-Mu di dalam tanah hati kami yang baik. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari orang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, puji Tuhan. Saya nggak tahu nih, di sini banyak jemaat baru enggak? Kalau enggak pasti udah kenal ya sama saya. Saya sudah bertahun-tahun ke sini, hanya sudah berapa tahun belakangan ini nggak datang. Terus ada pandemik, terus tahun lalu seharusnya saya datang, tapi sekali lagi saya nggak bisa datang dan saya mohon maaf karena saya harus menjaga mama saya yang sedang sakit berat. Dan sekarang mama saya sudah dipromosikan ke surga. Dia sudah ada bersama dengan Tuhan yang kita sembah. Amin saudara. Ya, saudara, waktu mama saya sakit, sebelum dia pulang ke surga, itu waktu awal bulan 3 Tuhan bilang sama saya gini, mama kamu akan segera saya bawa pulang ke surga. Jadi kamu harus pergi nengok mama kamu. Saudara, saya bilang sama suami saya, ini yang saya dengar dari Tuhan. Jadi setiap bulan saya bilang saya mau pulang ke Jakarta. Karena saya tinggal di Singapura. Jadi tiap bulan saya pergi saudara dari bulan 3, bulan 4, bulan 5. Waktu bulan 5 itu saya bikin surprise karena hari ibu ya, Mother's Day. Lalu Tuhan bilang saya begini, sekarang kamu harus berhenti dari semua pelayanan kamu harus jaga mama kamu dan bawa dia ke Singapura. Saya bilang Tuhan saya masih ada pelayanan di Jambi ini ya. Lalu bulan 6 saya masih ada pelayanan. Jadi saya kejar saudara, sayangnya yang bulan 7 saya nggak kekejar, yang bulan 6 saya selesaikan. Tapi waktu Tuhan bilang seperti itu saudara, saya bawa mama saya datang. Waktu dia sudah ada di Singapura, begitu dia sampai saya udah bereskan dia, saya taruh dia di ranjang, dia lagi tidur rebahan. Tuhan bilang sekarang kau berbicara tentang surga sama dia. Saya mulai ngomong tentang surga sama dia saudara, saya mempersiapkan jiwanya supaya tidak mengalami ketakutan. Karena dia itu takut gitu loh, dia takut kalau mati itu kemana gitu loh. Ya, namanya orang udah tua, dia terima Tuhan juga udah umur 60-an. Nah, saya mempersiapkan hatinya, saya mulai berbicara tentang Yesus, saya berbicara tentang Mazmur 23 saudara. Tiap hari saya ajak dia berdoa dari Mazmur 23. Sampai dia bilang gini, tunggu, stop dulu katanya. Mami mau baca sendiri itu ayat. Nanti kalau ketemu Tuhan, Mami nggak tahu itu benar ada ayatnya di situ. Lucu sekali saudara, saya ketawa. Akhirnya saudara, waktu bulan 8 akhir, Mami saya tuh betul-betul dipanggil pulang sama Tuhan. Tapi apa yang paling indah adalah setelah saya mempersiapkan hati dia tuh dibawa mimpi sama Tuhan 2 kali. Yang pertama mimpinya adalah dia tuh pergi berjalan jauh sekali katanya. Terus dia melihat ada rumah yang besar. Saya bilang itu rumah Mami, rumah masa depan Mami. Lalu beberapa hari kemudian dia bermimpi. Dia melihat sosok pribadi yang terang. Dia bilang terangnya itu terang, lebih terang daripada perak. Pakai bajunya seperti perak tapi lebih terang dia bilang. Saya bilang Mami itu Tuhan Yesus. Lalu saudara suatu pagi, saya rasa seminggu atau 10 hari sebelum dia dibawa pulang sama Tuhan, itu saya melihat dia ada di awan-awan bersama dengan Tuhan, pakai baju putih panjang, mukanya cantik, rambutnya hitam saudara, banyak, Mami saya tuh rambutnya banyak dari muda. Terus Tuhan Yesus menjemput dia, pegang tangan dia seperti mempelainya. Nah saudara, saya mau, tolong dikeluarkan. Hari ini saya mau share kepada Anda tentang masuk ke dalam tempat perhentian. Kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang sangat-sangat sibuk, penuh dengan pergantian yang begitu cepat, berita yang begitu cepat.
keadaan yang cepat sekali berubah, saudara. Ya, kita mendengar banyak suara dari TV, suara dari YouTube, suara dari handphone kalau bunyi ya, semuanya membutuhkan atau menarik perhatian kita. Orang bisa melakukan apa saja, orang bisa bergerak melakukan apa saja, siap. Ya, apalagi kalau di situ dibilang ada proyek besar, orang cepat siap. Tapi apa yang orang tidak pernah bisa lakukan, berhenti. Bisa nggak Anda kalau lagi sibuk kerja, lagi banyak tuayan, lagi banyak omset, Anda berhenti sebentar, bisa nggak? Susah ya. Susah kan, berkatnya di depan mata tuh. Apalagi kalau kita percaya itu datangnya dari Tuhan. Saudara, semakin Anda percaya berkat itu datang dari Tuhan, semakin Anda harus tahu bagaimana berhenti. Anda malam tidur nggak? Ada yang nggak tidur sini malam? Kenapa Anda tidur? Kenapa? Apa karena udah gelap? Karena tubuh jasmani kita ini perlu istirahat. Betul? Kalau diforsir 24 jam tanpa tidur, besok begitu lagi, saudara pasti cepat pulang ke surga. Demikian juga saudara, emosi kita itu membutuhkan tempat untuk berhenti. Bukan waktu tidur itu dia berhenti saudara, karena banyak orang malam gak bisa tidur. Pikirannya kemana-mana. Entah dikejar deadline, entah dikejar sama utang, entah dikejar dengan janji-janji. Otaknya jalan terus saudara. Jadi orang tidur itu belum tentu dia tidur dengan pulas. Ya, kualitasnya mungkin gak ada, cuman badannya aja diranjang. Tapi ini nerawang kemana-mana saudara. Nah saudara, kehidupan kita ini bukan hanya tubuh jasmani ini. Tuhan menciptakan kita roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dan Tuhan menginginkan supaya ketiganya itu sempurna, tidak bercacat pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali? Oh enggak semua. Wah, coba saya tanya sekali lagi pertanyaannya. Siapa yang mempercayai Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali? Puji Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah datang yang pertama kali, dia datang orang-orang Yahudi enggak percaya, tapi dia datang saudara. Jadi apakah Anda percaya tidak percaya Tuhan akan datang yang kedua kali? Tapi kalau Anda percaya, Anda akan bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Tuhan yang sempurna, yang tidak bercacat. Jangan badannya keren, pakaiannya bagus, hartanya banyak, tapi di dalamnya kosong. Kalau di dalamnya kosong, itu Anda enggak sempurna. Kalau di dalam manusia rohmu gak ada isinya apa-apa, gak ada firman Tuhan, itu gak sempurna. Makanan orang percaya adalah firman Allah. Amin saudara. Ya, saya ingin mengajak Anda untuk melihat ya, judul yang saya beri ini adalah A Longing for More. Kerinduan untuk lebih lagi. Amin saudara. Ya, kita harus punya satu kerinduan yang lebih lagi, maju. Jangan diem, itu aja yang kita kerjain, lama-lama bosan saudara. Hari ini saya mengajak Anda untuk memasuki level yang lebih tinggi lagi di dalam perjalanan spiritual kita. Yang berikutnya, nah saudara, Anda tahu ini adalah sebuah kisah di dalam Alkitab tentang seorang lumpuh di kolam Bethesda. Di sana saudara, Tuhan Yesus mendatangi seseorang secara khusus, yaitu seorang lumpuh yang sudah 38 tahun. Anda pernah enggak terpuruk di dalam satu masalah begitu lama? Ada yang sampai 38 tahun? Waduh, Anda perlu bertobat. Orang ini enggak bertobat saudara, makanya 38 tahun. Ya, jadi saudara, waktu Tuhan Yesus datang kepada orang ini, dia bertanya, maukah engkau sembuh? Kira-kira pertanyaan Tuhan Yesus tepat enggak? Bukankah Tuhan Yesus menghampiri dia karena Tuhan Yesus melihat dia terkapar?
Tapi kenapa Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan memberikan sebuah undangan kepada orang ini. Karena enggak selalu ya saudara, orang dalam keadaan yang terpuruk, dia mau untuk dipulihkan. Ada orang yang senang tinggal di tempat, tempat kenyamanan dia ya dalam tanda kutip. Ada orang yang merasa nyaman dengan penderitaannya. Ada orang yang merasa nyaman dengan dosanya. Di sini Tuhan Yesus memberikan satu undangan, ajakan, ayo ya, maukah engkau sembuh? Anehnya saudara, orang ini yang berikutnya, orang ini jawabannya bukan ya atau tidak, tetapi dia menjawabnya adalah Tuhan selama yang berikutnya. Selama ini Tuhan gak ada orang, bukan yang ini, ya ini. Ya selama ini gak ada orang yang tadi sebelumnya. Yaitu gambarnya ada dua, yang kedua. Ya. Nah dia bilang Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saudara, fokus dia bukan lagi untuk kesembuhan. Fokus dia sekarang udah berpindah ke dalam alam emosi. Dia bilang Tuhan lihat nih begini banyak orang 38 tahun gak ada yang tolong aku. Dia terjepit saudara. Dia mengalami pergumulan di dalam jiwanya. Nah kita ini sering sibuk tanpa memperhatikan kondisi jiwa kita. Kita hanya bekerja, kita memakai energi, kita memakai tubuh, kita memakai kekuatan kita. Memakai otot saudara. Tanpa kita memperhatikan jiwa kita ini terpengaruh dengan berat. Seperti orang ini. Nah saudara, kadang-kadang kita melewati masa-masa ini kita pikir, sudahlah, sudah lewat. Ya sudahlah. Nanti juga selesai. Ya, malah kalau ada orang mungkin saya ajak ngomong seperti ini, dia akan jawab, saya emang gak ada apa-apa. Saya oke-oke aja tuh. Nanti juga masalahnya selesai. Saya bisa tidur kok malam. Ya mungkin ada orang yang jawabnya seperti itu, tapi saudara, saya mau memberitahukan kepada Anda bahwa kita diciptakan 3 dimensi. Ketiganya ini penting. Ya, kita ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa, kita tinggal di dalam tubuh ini. Tubuh ini nanti saudara hanya kulit. Waktu kita pulang ke surga, tubuh ini gak ngikut. Tetapi roh dan jiwa Anda naik ke surga bersama dengan Tuhan. Nah kalau Anda pulang ke surga, rohnya itu babak belur, banyak luka, banyak kepahitan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak musuh di dunia ini, banyak ninggalin hutang. Saudara, Anda gak pulang dengan sempurna, nanti Tuhan bilang kok kamu jelek. Betul? Kita gak pernah menyadari loh saudara. Saya melayani Tuhan bertahun-tahun saudara, sampai dari tahun 96, jadi udah 28 tahun ini ya. Waktu saya memasuki usia ke-60, saya pikir saya mau berhenti. Saya mau ambil sabat. Tapi gak bisa juga saudara, akhirnya saya terus. Sampai pandemik tahun 2020 akhir baru saya pamit sama pelayanan saya yang di Singapura. Tahun 2020 lalu 2021 saya pamit dengan 2 persekutuan kaum ibu yang sudah saya layani selama 13-14 tahun. Kenapa saudara? Karena beberapa tahun terakhir sebelum saya keluar itu, saya merasa di sini ada satu tekanan yang sangat berat yang saya nggak ngerti apa itu. Saya melayani, saya melihat mujizat, saya melihat orang dilepaskan, orang diberkati, tapi kok saya ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati saya dan rasanya itu berat sekali. Saya merasa ada sesuatu yang gak komplit, saya merasa kesepian. Padahal saya kalau datang ke Jambi teman saya banyak. Saya pergi kemana-mana banyak orang yang cari saya, ngobrol, minum kopi. Di Singapura teman saya juga banyak, tapi di sini ada sesuatu yang kosong saudara. Itu saya gak pernah sadari sampai saya menerima sebuah undangan untuk masuk ke dalam silence and solitude. Saya baru tahu, rupanya selama ini saya menyepelekan jiwa saya. Saya bertanggung jawab loh saudara. Semua pelayanan itu saya lakukan dengan baik, masalah keuangan itu beres. Tapi tetap ada yang kurang. Kenapa saudara?
Rupanya di dalam perjalanan itu, saya juga menemukan tantangan seperti Anda. Ya, siapa di sini nggak pernah punya tantangan? Pasti tantangan itu ada. Keadaan kita aja nggak selalu prima, saudara. Kadang-kadang kita bisa capek, mungkin capek pikiran, mungkin capek tubuh. Ya kadang-kadang kita hadapin orang yang menjengkelkan, kita juga bisa marah. Kita bisa kecewa dengan orang. Nah itu seringkali udahlah saya ampuni. Tapi saya nggak pernah mengobati. Saya cuma anggap udah nanti Tuhan bereskan. Ternyata itu dampaknya berat saudara. Saya betul-betul mengalami satu kehampaan dalam satu titik kehidupan saya. Waktu saya mendapat undangan untuk pergi Silence and Solitude, itu saya baru ngerti ternyata kita perlu stop berdiam diri. Bahkan enggak berdoa saudara. Enggak usah bawa list doa. Hanya diam. Duduk menantikan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara memperlihatkannya kepada kita. Apa yang ada di dalam hati kita ini. Nah mari kita lihat yang berikutnya. Ya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bisa dibaca semuanya? Yuk kita baca bersama. 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil kamu." Yang berikutnya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Saudara, apa kira-kira yang bisa kita tarik dari kisah ini? Saudara, Bartimeus itu mempunyai rutinitas tiap hari. Yaitu dia harus duduk di pinggir jalan. Dia adalah seorang pengemis, bukan pengemis biasa, pengemis buta. Dia nggak bisa lihat apa-apa, jadi kebiasaan dia setiap hari adalah duduk di pinggir jalan minta-minta uang. Bahkan dia nggak tahu uangnya itu dapat berapa saudara, karena dia nggak bisa melihat. Nah kita saudara, kadang-kadang kita bekerja dan bekerja tanpa kita memperhatikan apa yang kita kerjakan. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Kita terus bekerja saudara. Bartimeus duduk di pinggir jalan. Suatu hari saudara dia mendengar Yesus itu ada di dalam kota. Karena ada suara orang, wah Yesus jalan, Yesus datang, Yesus datang. Nah dari mana dia tahu saudara orang buta? Kupingnya enggak tuli. Dia anak Bartimeus, anaknya si Timeus katanya. Jadi dia ini orang Yahudi. Orang Yahudi punya kebiasaan untuk memberitakan tentang Tuhan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya. Jadi Bartimeus tahu waktu nama Yesus itu disebut, dia tahu ini anak Daud. Jadi dia berseru saudara dengan kuat. 2 kali dia berseru saudara. Dengan suara sampai ke paru-parunya semua dia keluarin. Semua orang mencoba untuk membungkamkan dia. Tapi semakin keras dia berseru. Karena saking kuatnya dia memanggil, sekalipun orang itu banyak, orang itu sudah ngomong satu sama lain, bahkan lagi ngomong sama Yesus. Tapi karena dia memanggil dengan suara keras dan dia berkata, "Yesus anak Daud." Tuhan Yesus menangkap anak Daud. Karena itu adalah panggilan mesianik daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berhenti
lalu memanggil dia. Waktu dia dipanggil saudara, dia tanggalkan jubahnya. Dia berlari, dia menghampiri Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, Tuhan Yesus bertanya sama dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara lihat, Tuhan Yesus tahu gak dia buta? Kenapa Tuhan Yesus masih bertanya? Sekali lagi saudara, sama seperti orang di kolam Bethesda itu. Tuhan mau kita mengambil satu keputusan. Bahwa aku mau Tuhan. Aku mau disembuhkan. Aku mau melihat. Nah Bartimius ini saudara, dia mendengar banyak suara di depan sana. Allah, kamu tuh pengemis. Kamu nggak bakal didengerin sama Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mengeluarkan dari apa yang ada di dalamnya saudara. Dia bukan lagi mengambil dari luar. Karena orang-orang itu mencoba menghentikan dia tidak menjadi putus asa. Dia tutup telinganya, dia tutup semuanya, lalu dia mengambil dari dalam, dia keluarkan. Yesus anak Daud. Waktu Tuhan tanya, dia sudah tahu apa yang dia inginkan. Aku mau melihat. Coba filmnya dikeluarkan. Saya ada video pendek 1 menit. Jesus doesn't concern you. You're blind, beggar. Move! Jesus, Son of David, have mercy on me. Son of David, have mercy on me. Tell him to come here. Be of good cheer. Rise, he is calling you. What do you want me to do for you? Rabbi, that I may receive my sight. Go your way. Your faith has made you well. I can see. Thank you, teacher. I can see. Jesus didn't even have to touch him to heal his sight. Saudara, Anda bisa melihat dari ekspresi orang ini saudara. Ya ada satu kerinduan di dalam jiwanya yang tidak bisa dia ungkapkan sampai dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mengerang dari kedalamannya saudara. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, permintaannya cuma satu, aku mau melihat. Seringkali saudara yang kita lihat itu keadaan yang nyata. Kebutuhan hidup. Ya bisnis yang susah sekarang ini. Ekonomi sedang terpuruk. Ya politik sedang keadaannya juga enggak jelas. Dunia sedang perang, gempa bumi, banjir, udara yang berubah-ubah. Saudara banyak sekali yang kita dengar yang membuat kita menjadi takut. Lalu itu menjadi apa saudara? Menjadi satu tanaman yang salah di dalam hidup kita. Dan ini berubah saudara membuat emosi kita menjadi gelisah. Itu bisa kepikiran loh saudara. Apalagi kalau yang bapak-bapak itu rasanya perusahaanku lagi mengurangi karyawan. Jangan-jangan sebentar lagi kena giliranku. Itu kan berbunyi dia, bergema. Itu akan mempengaruhi kondisi jiwa kita. Nanti kalau istrinya tanya, Pak bulan ini mau bayar uang sekolah anak-anak, dia udah panik duluan. Udah marah jadi berantem. Saudara, kita harus belajar untuk menemukan apa yang ada di sini dan menghampiri tempat kesendirian kita, solitude dengan Tuhan. Silence, berdiam diri. Jangan bawa daftar hutang sama Tuhan. Tuhan aku minta ini, Tuhan tolong ini, Tuhan ini. Jangan bawa daftar kalau silence and solitude. Berdiam diri, kita yang dengerin Tuhan. Kita mencari ketenangan jiwa kita dulu. Ya kita membereskan apa saudara yang menjadi masalah hati kita. Nah kalau kita lihat si Bartimius ini, waktu dia berjumpa dengan Tuhan saudara, itu dia buka jubahnya. Nah sebagai seorang pengemis, dia harus punya jubahnya jubah pengemis.
Pada zaman itu, jubah itu menentukan siapa Anda. Yonatan punya jubah anak raja. Si Tamar mempunyai jubah kejandaan. Nah, si Bartimius ini dia mempunyai jubah pengemis. Dipercayai saudara, kemungkinan ini adalah satu-satunya jubah yang dia punya. Dari uang hasil mengemis dia, karena dia harus punya identitas dengan jubahnya. Jadi waktu dia buka, kemungkinan besar saudara dia tuh telanjang. Nah, kita datang sama Tuhan, saudara, telanjang. Bukan telanjang fisik. Apa adanya, Tuhan inilah aku. Jangan membawa segala beban kita, katakan Tuhan inilah aku. Ya, kita tidak datang kepada Tuhan hanya dengan tuntutan. Kalau nggak dapat jawaban daripada doa kita, tuntutan kita, tambah stres. Ingat Mazmur 23 bilang apa? Tuhan membawaku ke padang rumput yang hijau. Dia membimbingku ke tepi aliran air yang tenang. Dia menuntunku di jalan orang yang benar oleh karena namanya. Di dalam tempat kesendirian itu saudara, ini adalah tempat hasrat hati kita itu. Bisa kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan itulah yang aku mau. Aku mau Tuhan kau bimbing aku ke padang rumput yang hijau. Aku mau Tuhan kau bawa aku ke tepi aliran air yang tenang. Saudara, saya merenungkan Mazmur 23 bertahun-tahun saudara sampai hari ini. Jadi kalau saya dalam keadaan bergejolak saudara, saya membayangkan saya ada di padang rumput bersama dengan Tuhan. Itu saya tutup mata saya. Pikiran saya semua saya tinggalkan. Saya hanya membayangkan padang rumput yang hijau. Masalahnya masih ada enggak? Ada. Tapi saya membawa jiwa saya ke tempat yang tenang dulu. Baru saya bisa mengerti apa yang Tuhan ingin saya lakukan untuk masalah yang ada. Waktu mama saya sakit itu saudara, saya terus terang, saya orang yang paling gak bisa jaga orang sakit loh. Mertua saya 2 meninggal pulang ke surga dari rumah saya. Tapi saya ada pembantu yang jaga. Jadi saya hanya kontrol dia yang bersihin segala macam. Kasih mandi, kasih bersihin segala macam lah. Kasih makan. Nah waktu mama saya saudara, saya yang harus urusin. Ya kotorannya, ya masukin obat, ya suntik saudara karena dia kena kanker. Saya harus suntik morfin, saya kerjain. Sesuatu yang saya gak pernah kerjain saudara. Tapi saya mampu melakukannya karena saya sudah melakukan ini 1 tahun. Ternyata Tuhan persiapkan saya di bulan September tahun 2022 untuk menghadapi kondisi mama saya ini. Baru 9 bulan dari saya silent solitude yang pertama. Itu saudara, saya itu orangnya gelian. Tapi waktu saya menghadapi mama saya, itu Tuhan kasih saya contohnya 1. Saya lihat adik saya dia berani. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu juga bisa. Aduh, saya kaget. Saya bilang, oke Tuhan kalau saya bisa, saya kasih karunia. Ternyata saudara saya bisa. Kalau Lani gak bisa. Tapi bersama dengan Yesus, keluar dari tempat tempat perhentian saya bisa melakukannya. Saya bisa cuciin mulutnya saudara. Saya bersihin, setiap kali saya periksain. Saya bukan orang yang teliti seperti itu. Tapi waktu saya bisa melewati semua itu, saya melihat alangkah bergunanya silence and solitude. Amin saudara. Jadi saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, seperti Bartimius, tanggalkan semua. Apa identitasmu saya enggak peduli lah. Mau profesor, mau dokter, mau insinyur, mau accountant, mau general manager, tinggalkan. Kita masuk Tuhan, inilah aku. Anakmu, kekasih jiwamu, kepunyaanmu sendiri Tuhan, biji matamu. Baru saudara, kita bisa merasakan Tuhan itu membawa kedamaian. Dia membawa air yang tenang kepada kita. Kalau kita bawa semua embel-embel kita,
Terus kita mulai pikir, ini tadi dia kurang ajar sama saya Tuhan. Dia gak tahu siapa saya Tuhan. Hah, gak beres. Amin saudara. Ya tolong slide yang berikut. Ini ya. Nah, jadi saudara, kerinduan untuk menjadi lebih lagi itu adalah sebuah perjalanan kerinduan yang lebih dalam. Dimulai dari mengenali kebutuhan yang paling dalam di dalam jiwamu. Kalau engkau orang yang takut gak dianggap sama orang, itu kebutuhan jiwamu untuk diperbaiki. Kalau engkau orang yang cepat tersinggung, cepat marah, tidak mudah mengampuni, itu adalah kebutuhanmu yang paling utama. Kalau engkau orang yang penakut, cepat khawatir, itu adalah kebutuhanmu. Nah, mulai perjalanan dengan kebutuhan yang paling dalam di dalam jiwamu, dengan berdiam diri, Tuhan akan membantu engkau untuk mengeluarkannya. Muncul nanti di permukaan, Tuhan akan bereskan bersama dengan engkau. Kerinduan untuk lebih lagi itu adalah sebuah jeritan yang hanya dapat terdengar dari tempat kesendirian. Saudara, tempat silence and solitude itu adalah tempat yang paling aman untuk Anda ngobrol sama Tuhan, menyatakan kedalaman hatimu tanpa perlu diketahui oleh orang lain. Dan apapun yang kau bicarakan dengan Tuhan di tempat kesendirianmu, di tempat resting, itu hanya antara engkau dan Tuhan, bukan untuk menjadi konsumsi masyarakat. Jadi ini sangat aman tempatnya saudara. Kalau kita tidak pernah mengungkapkan, nanti juga selesai, nanti juga gak apa-apa lagi, nanti juga baik lagi. Gak bisa saudara. Amin. Bapak, ibu, suami, istri. Ya kadang-kadang ya sudahlah, namanya juga hidup berkeluarga. Ntar juga baik lagi. Saudara, saya jenis orang yang saya nggak sadar ternyata lama-lama numpuk sampai saya udah nggak tahan sama suami saya. Karena saya pikir ya udahlah. Dia nggak sempurna, saya juga nggak sempurna. Ternyata saudara, setelah 30 tahun, saya pikir-pikir kok 30 tahun begini terus? Itu harus kita belajar ungkapkan yang paling dalam kita keluarkan. Ke permukaan untuk Tuhan. Gak usah ngomong ke tetangga, istriku begini, suamiku begini. Ya saudara, kerinduan untuk lebih dalam itu adalah sebuah tempat di dalam Tuhan, di mana segala sesuatu itu telanjang. Ya, saya sudah bicarakan hal itu. Tuhan tuh tahu, Tuhan itu mendengar. Ya, coba slide yang berikutnya. Kesendirian itu menciptakan ruang untuk Tuhan. Waktu kita menyediakan waktu untuk Tuhan, Tuhan datang. Tapi waktu kita sambil jalan, kita sambil ngomong sama Tuhan, ya Tuhan dengar, tapi Anda nggak dengar Tuhan. Betul? Karena kita sudah kepikir, oh ya abis ini aku mesti kerjain ini, abis ini aku mesti kerjain ini. Tuhan ngomong nggak bakal kita dengar. Padahal Tuhan bilang dombaku mendengarkan suaraku. Nah gimana dengar kalau kita udah sibuk sama yang lain? Kupingnya banyak dengar musik lah, dengar segala macam. Gak bakalan dengar saudara. Ini adalah tempat yang paling tepat untuk Tuhan. Slide berikutnya. Nah ini, sebuah tempat untuk kerinduan yang tadi saya katakan. Amin saudara, kita mengambil dari kedalaman jiwa kita yang paling membutuhkan untuk diberesin. Jadi saudara, tempat kesendirian itu adalah sebuah tempat di mana kita gini nih saudara. Anda lihat ya, ini kan ada colok-colokannya, kita cucuk. Nah itu kesibukan kita tuh, setiap hari kita mesti kerjain ini, harus ngambil keputusan ini, harus bayar ini. Itu tempat kita mencucukkan kehidupan kita. Dinamis, bergerak. Suatu saat saudara, itu harus dicabut. Itu namanya unplug. Cabut. Hentikan semuanya. Nih saudara, satu hari saya pergi jalan. Lewat persimpangan jalan kaki di kompleks rumah. Jadi saya nggak sadar saya melewati persimpangan saudara. Sambil begini sambil jalan di situ mobil datang. Orang di belakang saya terkejut. Awas ada mobil, saya baru kaget saudara. Pernah nggak? Anda nyebrang jalan, kalau di Singapura banyak tuh saudara. Nyebrang jalan di sana aman, berhenti mobilnya kalau ada zebra cross. Jadi orang sambil gini saudara.
Dia nggak lihat tuh kalau tiba-tiba mobilnya lost remnya. Kita juga begitu nggak? Kita terlalu nyantel dengan ini. Kalau udah masuk Facebook, masuk IG, paling sedikit setengah jam loh saudara. Kalau tidur Anda lihat ini. Tidur Anda nggak senyaman kalau Anda tidur Anda berdiam diri dulu sama Tuhan. Coba tes. Atau Anda baca satu ayat terus Anda merenung sampai Anda ketiduran. Beda. Amin saudara. Ya, ini adalah tempat di mana kita membuang semua kekusutan di tempat silence and solitude. Oke, yang berikutnya. Saya cuma dikasih waktunya mepet saudara. Ini sebenarnya bahan retret saya. Waduh gak kelihatan. Keheningan adalah sebuah tempat untuk jiwa bisa menemukan dirinya. Seperti tadi yang saya katakan ya, untuk jiwa kita itu bisa menampilkan secara utuh apa yang menjadi kebutuhan yang terdalam saudara. Amin. Ya, kita membawa kebutuhan jiwa kita di hadapan Tuhan tanpa kita perlu meminta. Nanti dia akan memunculkan dirinya sendiri. Seperti saya saudara, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata selama ini saya itu hanya menyepelekan. Ya udah gak apa-apa, nanti juga selesai. Saya mesti sibuk ini lagi, saya mesti kerjain ini lagi, besok mesti khotbah ini. Jadi saya gak ada waktu untuk menyelesaikan yang sebetulnya itu mengganjal di dalam hati saya. Kita harus berhati-hati untuk hal ini saudara, karena ini bisa menjadi tempat yang terbuka buat setan itu menyerang kita waktu kita lagi lemah. Amin. Ya, jadi jiwa itu sebenarnya pusat daripada kehidupan kita yang menghubungkan antara alam natural dengan alam spiritual. Di mana di dalam alam spiritual kalau Tuhan itu berbicara, kita mengerti di dalam roh kita dan jiwa kita itu bisa menangkap. Lalu kita bisa melakukannya sesuai dengan tuntunan yang ada dari Tuhan melalui manusia roh kita. Sedangkan kalau yang dari dunia saudara, dia akan menyampaikannya dari luar. Dia akan kasih tahu kita apa yang harus kita lakukan, tapi belum tentu itu yang benar. Tetapi jiwa ini saudara, kalau kita buat dia menjadi sehat, buat dia menjadi kuat, nanti apa yang kita dengar dari alam roh, apa yang Roh Kudus perkatakan, kita menjembataninya ke dalam alam nyata, itu hidup kita akan jauh lebih tenang, lebih jauh daripada permasalahan. Amin? Ya, jadi saudara ini adalah tempat di mana kita mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita, menolong hidup kita. Amin. Saudara, di dalam masyarakat kita yang serba sibuk ini, tidak melakukan sesuatu itu dibilangnya enggak produktif. Ya, duduk diam, kan bisa dipakai waktunya untuk ini, kan bisa melakukan ini, melakukan itu. Saudara, kalau Anda terus-menerus melakukan tanpa memberi kesempatan jiwamu untuk berdiam diri, untuk dikenali oleh Tuhan dan oleh dirimu sendiri, suatu hari engkau akan masuk perangkapnya setan. Baru aja teman saya kejadian gini saudara. Dia itu masuk ke dalam satu kelompok, entah saya nggak ngerti main saham atau apalah gitulah. Mereka sekarang ada cara-cara yang baru. Dia mula-mula saudara ikut grup ini, dia bilang oke, nggak ada masalah. Suatu hari dia disuruh apa gitu saudara, dia salah pencet tombol, dia tidak ngecek tombol yang mana, dia tek, tiba-tiba dia disuruh bayar uang $3.000. Dia panik. Jadi satu kelompok ini ada 4 orang, ini sindikat. Nah yang 3 ini bilang, waduh dia bilang kalau kamu bikin kesalahan gini kita bisa rugi. Nanti kita bisa gini, bisa gitu. Dia distimulasi saudara. Gak
stop dia bilang. Sampai hari itu kita ke gereja sama-sama, saya lihat dia kok sibuk, tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Saya bilang, kamu lagi ngapain? Enggak, nih ada urusan. Saya nggak pernah lihat dia sesibuk itu. Dia bilang, kenapa saya nggak dimarahin? Nah saudara, dari disuruh 3.000, udah dia masukin. Tahu nggak cara mereka? Pencetan yang harus dia pencet tuh di bawah saudara. Yang di atas juga ada tombol. Tapi untuk transaksi yang ini harusnya pencetnya di bawah. Tapi karena dia udah keluarin duluan, tanpa berpikir karena dia panik, dia cepet-cepet transfer tuh uang, tek, kena lagi 10.000. Saudara, kehidupan yang diburu, itu dari setan. Stop. Duh, saya melihat orang cepat ngambil keputusan. Cerai. Ya, sekarang kan anak-anak sekarang kan tuh kalau nggak cocok cerai aja, nggak cocok. Nah saudara, ini bukannya satu kebiasaan yang baik. Teman saya kena scam sampai 30.000 lebih saudara, dia nangis sama saya. Bukannya dia uangnya ada, dia pinjam lagi ke sana kemari, tambah nggak bisa tidur. Tiap malam dia cuma tidur 3 jam, karena ini otaknya muter. Suaminya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, utangnya di mana-mana sekarang. Waduh saudara, saya bilang, kamu kalau pagi masih saat teduh nggak? Enggak, dia bilang, soalnya saya terburu-buru, ada urusan ini. Dia tuh orangnya, suka menolong orang. Bukan orang jahat, orang yang punya integritas. Kena tipu setan saudara, gara-gara cepet, ayo cepet. Kalau enggak nanti gini, kalau enggak nanti gitu. Saudara ingat ya, saya pesen baik-baik. Kalau diburu-buru, stop, duduk, diam. Jangan ngomong apa-apa, panggil Tuhan. Tuhan ini aku datang kepadamu. Apa yang harus kulakukan? Diam. Kalau Anda perlu 10 menit diam. Perlu setengah jam diam. Sampai Tuhan ngomong sama kita. Saudara, waktu saya sudah mau habis. Coba kasih yang berikutnya. Saya cuma mau memberi Anda contoh. Ini saudara ya, Tuhan Yesus. Waktu murid-murid itu ya kembali, wah mereka bilang, Tuhan aku sudah memberitakan Injil untuk orang tuh bertobat. Aku sudah doain orang tengking setan, mengolesi orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Wah mereka bawa berita yang sangat luar biasa saudara. Lalu setelah itu ada berita bahwa Yohanes Pembaptis itu dipancung kepalanya. Jadi di tengah-tengah mereka punya kecemerlangan di dalam pelayanannya, ada sesuatu yang terjadi. Jadi banyak sekali pergolakan. Ayat yang slide berikutnya. Lihat apa yang Yesus katakan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, apa katanya? Coba dibaca. 2, 3. Dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara, di tengah-tengah segala keajaiban yang mereka lihat, segala kuasa Allah yang bekerja, Tuhan Yesus gak bilang, wah hebat kalian ya. Wah luar biasa ditepok-tepok. Enggak saudara, lihat. Tuhan Yesus bilang, mari sekarang kita ke tempat yang sunyi. Kenapa? Supaya mereka bisa istirahat. Bisa melihat kemuliaan apa yang ada pada mereka. Enggak perlu menyombongkan diri. Bukan karena kuat dan kuasamu, tetapi oleh karena rohku, kata Tuhan. Amin saudara. Kita bisa melakukan apa saja di dunia ini. Bisa jadi orang hebat, orang pintar, silakan. Tapi ingat, Anda harus tetap masuk ke tempat keheningan. Amin. Ya, slide yang berikutnya. Saya selesaikan dulu. Ya. Jadi salah satu tujuan mendasar dari kesendirian, solitude, adalah memberi kita cara nyata untuk memasuki keheningan tersebut sehingga Tuhan dapat masuk dan melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Apa yang tidak bisa Anda lakukan,
Tuhan mau melakukannya di tempat kesendirian Anda. Amin saudara. Ya, saya boleh diberi waktu ditambah 7 menit? Boleh? Oke, coba tolong slide-nya. Saudara, yang sebelumnya, ya saudara, saya ingin mengajak Anda untuk berdiam diri 7 menit. 7 menit ini adalah permulaan yang sangat rendah hati. Kalau Anda bisa memulai dengan 7 menit, break saudara di tengah-tengah kesibukan Anda, ya, di tengah-tengah pengambilan keputusan yang penting, stop, 7 menit. 7 menit akan menyelesaikan apa yang harus kau putuskan tanpa kesalahan. Nah saudara, ini adalah sebuah undangan yang sakral, ini adalah tempat pelatihan daripada manusia roh kita, supaya di dalam kehidupan kita yang semakin kacau dunia ini saudara, kita menghidupi kehidupan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar enggak menetap, berubah-berubah. Tapi yang dari dalam, itu adalah tempat persekutuan Anda dengan Tuhan. Amin. Boleh saudara? Ya, mari kalau Anda nanti ingin melakukannya sendiri di rumah, Anda boleh praktek. Anda akan menerima sendiri berkat-berkatnya. Ini yang saya selalu ajarkan saudara waktu kita datang kepada Tuhan. Kita harus mengambil posisi duduk yang bagus. Karena kalau Anda gerak sana, gerak sini, Anda gak akan fokus, Anda gak akan bisa dengar. Anda betul-betul harus seperti orang meditasi. Dengan pernafasan saudara, jadi Anda tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Jadi Anda tuh diatur dengan pernafasan. Ya ini saya gak bisa ngajarin lebih banyak karena waktunya sudah habis. Nah saudara, cukup Anda bilang, Tuhan inilah aku, berada kembali di dalam hadirat-Mu. Udah. Segitu aja. Oke? Ya, mari kita mulai. Tutup mata Anda, duduk dalam posisi yang enak. Bapa, inilah kami. Saya minta musik dihentikan. Kita semua cukup berdiam diri. Inilah kami Tuhan. Kami berada kembali di dalam hadirat-Mu. Membawa seluruh hidup kami. Thank you Lord. Dengan kembali kepadaku dan berhenti, kamu akan diselamatkan. Dalam keheningan dan percaya penuh, itulah kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Bapak terima kasih buat waktu yang ada. Kau mengajarkan kepada kami untuk memasuki level keheningan dan kesendirian. Untuk berada bersama-sama dengan Engkau, menyatu dengan Engkau, dan mendengar, melihat, mempelajari apa yang sedang Kau persiapkan bagi hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh diingatkan setiap saat, memasuki tempat perhentian kami, seperti yang Kau perkatakan di dalam Ibrani 4. Tempat perhentian itu masih tersedia, dan hari ini adalah hari perhentian itu. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara dan menolong anak-anak-Mu di dalam perjalanan ke depan, supaya mereka tetap ingat ada tempat perhentian bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saya minta tolong slide saya yang ada tanda panahnya itu. Saya mau ngajarin untuk Anda nanti ke depan sendiri, ya ini. Ya, saya nggak tahu ini bisa di screenshot enggak. Ini adalah tip-tip yang saya berikan, bagaimana caranya kita memasuki tempat perhentian itu. Anda mulai dengan 7 menit, waktu makan siang, break, ya, break. Jangan nyelonong terus, coba kalau bawa mobil gak ada remnya, tabrak sana, tabrak sini. Amin. Ya silakan kalau mau difoto. Yang terakhir saya kasih judul, saya kasih poin journaling. Jadi Anda boleh catat apa yang Anda peroleh dari Tuhan.
buat satu buku diary bersama dengan Tuhan, ini akan menolong perjalanan iman Anda ke depan. Amin, Tuhan Yesus memberkati.